berdiri, kita yang mau memberikan pujian syukur sama Tuhan Yesus. Boleh berikan tepuk tangan, sorak-sorai buat Tuhan. Kita berikan pujian yang terbaik. Setuju? Amin. Boleh tos kiri kanannya, saya mau memuji Tuhan yang terbaik saat ini. Saya percaya setiap kita punya hati yang mengasihi Yesus. Gak ada alasan ya untuk kita tidak mengakui bahwa Yesus itu luar biasa. Kasih-Nya luar biasa. Amin Tuhan. I want to know you so much more.
tidak pernah berkurang. Amin. Boleh yang percaya, kita tepuk tangan di atas, katakan, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Engkaulah kekuatan dan mazmur kami. Amin Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Katakan, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah perlindungan dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu sekali lagi tak pergi dari Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Ini kami Tuhan. Amin. Yeay. Anak-anak muda di tempat ini yang bukan hanya mau memuji bersyukur sama Tuhan, tapi saat ini mau menyerahkan diri lebih lagi sama Tuhan. Mari kita bawa diri kita, hidup kita lebih lagi. Kita teduhkan hati kita, kita buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tidak berarti Tuhan. Yang ada pada kami, tidak ada yang tidak berarti Tuhan. Yang ada pada kami Tuhan. Terima kasih buat pandangan-Mu. Terima kasih buat pandangan yang baru. Terima kasih buat identitas kami Tuhan, kami ciptaan yang baru. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan yang menjadi jaminan kami, kebenaran Tuhan di dalam hidup kami. Yang buat kami terus berjalan maju Tuhan. Terima kasih, Engkaulah kekuatan kami, Engkau mazmur kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, menyerahkan diri kami sepenuhnya Tuhan.
cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati.
takarana lamaya si kirana lamaya shi kirana labaya rabaya si kirana lamaya shi kira bapa karala bayara labaya si kirana laba papa karana lamaya si anala namaya. Biarlah saat ini Tuhan, oh Kau yang menikmati Tuhan, keterhubungan kami denganmu Tuhan. Oh, haleluya, 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 Tuhan. Layak dipuji, layak disembah Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat darah-Mu, perkenanan-Mu Tuhan. Biarlah lebih lagi Tuhan kami rindu untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Bapa bagi setiap kami, urapi hamba-Mu Bapa lebih lagi perkataan-Mu yang buat kami hidup Tuhan. Perkataan-Mu yang berikan kebenaran, berikan arah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan nih, setiap kami yang percaya Bapa, Kau sangat mengasihi kami, Kau mau nyatakan kerinduan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih, kami serahkan waktu kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, shalom. Shalom. Ya, kayaknya kurang keras suaranya. Sama-sama ya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, sore hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, kita buka dalam 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat 1 sampai dengan ke-5. Ya, ini akhir-akhir ini sering disampaikan di tengah-tengah kita. Ya, kita akan baca bersama-sama dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Ya, yang sudah dapat bisa katakan amin. Ya, 3, 2, 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Ya, sore hari ini saya memberikan tema khotbah saya adalah tetap nyalakan kebaikanmu. Ya, katakan dulu kanan kiri saudara, bahwa katakan kau adalah orang baik. Amin. Ya, amin. Saudara orang baik, amin. Ya, ada yang nggak baik di sini? Ya, saya percaya semua adalah baik, amin. Amin. Ya, jadi ya karena Kristus sudah mati bagi kita, maka kita harus menjadi orang yang baik. Nah, pertanyaan mengapa kita harus terus menyalakan kebaikan yang ada dalam hati kita? Ya. Mengapa kita harus tetap menyalakan kebaikan dalam hati kita?
Ini sebuah pertanyaan untuk kita, bagi kita semua. Mengapa saya sebagai orang Kristen harus menyalakan kebaikan ya, dalam hidup saya? Ya, kalau kita tadi membaca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, kita lihat bagaimana kondisi akhir zaman, dikatakan bahwa karena kondisi akhir zaman itu dikatakan akan terjadi masa yang sukar. Nah, ketika terjadi masa yang sukar itu cenderung manusia akan sangat lebih egois hidupnya. Orang cenderung akan mementingkan diri sendiri. Orang akan sulit untuk bisa mengasihi orang lain. Itu yang Alkitab katakan. Bahkan kalau kita lihat dalam Matius pasal yang ke-24, kita lihat dulu ya, Matius pasal 24. Ayat 12. Kita baca bersama-sama lagi. 3, 2, 1. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih banyak orang akan menjadi apa? Dingin. Jadi ini situasi yang terjadi di hari-hari ini, bagaimana kasih itu menjadi apa? Dingin. Artinya bahwa dunia sedang menuju kepada kebekuan. Kenapa? Karena orang mulai berpikir untuk dirinya sendiri. Satu ketika saya ngumpul dengan beberapa orang, teman-teman dalam sebuah kerjaan, karena ya sekarang banyak dibatasi, anggaran-anggaran semua dibatasi, sehingga itu mempengaruhi kepada pekerjaan, ya. Sehingga terjadi yang namanya omset menurun, pekerjaan jadi, ya artinya pekerjaan itu menjadi sangat menurun sekali gitu. Dan akhirnya mereka pikir ya sekarang itu adalah menyelamatkan diri masing-masing. Ya, mulai akhirnya orang berpikir menyelamatkan diri masing-masing. Kenapa? Karena mereka pikir, wah nggak bisa lagi saya nolong teman saya karena saya sendiri lagi terjepit. Nggak bisa lagi saya memperhatikan kamu karena aku sendiri lagi susah. Dan Alkitab katakan itulah yang terjadi di hari-hari terakhir, bagaimana kasih itu menjadi dingin, artinya bahwa dunia sedang menuju kepada kebekuan. Nah, ini tantangan bagi kita orang percaya. Ya, tantangan orang-orang Kristen zaman modern hari ini. Tantangan orang-orang Kristen di zaman akhir. Ya. Bagaimana kita, reaksi kita, sikap kita ketika kita melihat dunia ini sedang menuju kepada kebekuan, di mana kasih begitu menjadi dingin. Ya, ya kalau kita lihat bagaimana ya terakhir-terakhir tontonan yang kita lihat, mungkin kita melihat bagaimana orang begitu kejamnya ya. Ya, lihat terakhir ya tentang apa? Tayangan terakhir hari beberapa bulan yang lalu, penjarahan yang tidak memperdulikan lagi pada sesama manusia gitu ya. Satu ras, bukan beda ras. Ya. Dijarah begitu rupa, dibakar ya. Bahkan ya sampai ada korban yang meninggal. Bagaimana kita lihat bagaimana kondisi dunia ini memang sedang mengalami sepertinya menuju kebekuan, kasih udah hilang. Dan mungkin di tengah-tengah kita, mungkin di sekeliling kita juga melihat ya, belum lagi terjadi yang namanya anak-anak di apa? Ada perundungan ya. Terakhir saya baca di daerah di Lampung atau di Sumatera Selatan gitu. Di Palembang, seorang anak yang akhirnya memutuskan untuk tidak mau lagi sekolah. Karena kondisinya yang ya setiap hari mungkin diejek, ya, dipermalukan, ya, karena situasi ekonomi keluarganya yang tidak mendukung, sehingga dia mengalami perundungan, sehingga dia takut untuk pergi sekolah, dia takut untuk melanjutkan sekolah, sekalipun dikatakan sudah kamu sekolah saja, kita biayai, tapi dia mengalami trauma.
Itulah yang terjadi hari-hari ini. Dunia sedang menuju kepada kebekuan di mana kasih itu sedang kehilangan rasa. Nah, ini tantangan kita sebagai orang percaya di zaman akhir ini, ya. Bahwa memang dunia sedang ya tadi menuju kepada kebekuan. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan kita orang-orang percaya? Apakah kita akan menjadi kaku juga? Kita biarkan dunia ini menuju kepada kebekuan sehingga ya akhirnya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sehingga akhirnya kita berpikir ya sudahlah, kita menyelamatkan diri kita masing-masing. Apakah seperti itu yang Allah inginkan? Saya percaya bahwa bukan itu yang Allah inginkan. Amin. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa apa yang Allah inginkan daripada kita, ya, melihat dunia, kondisi dunia yang saat ini sedang, ya kita lihat bagaimana orang-orang. Saya bisa minta tolong ditampilkan. Ya, kita lihat itu, di mana kita hidup di zaman di mana banyak orang jadi dingin, ya, cuek, sibuk dengan diri sendiri, ya, susah peduli. Ya, kalau kita lihat bagaimana orang tuh susah untuk peduli dengan orang lain, ya. Gampang betul baper, gitu ya. Mudah menghakimi. Ya, kalau kita lihat saudara, mungkin saudara yang aktif di media sosial, ya kalau saudara lihat di akun-akun media sosial Samarinda, ya kalau kita lihat ya terakhir yang terjadi dengan kasus yang pernah saya alami, ya bagaimana orang mengalami insiden kecelakaan tapi justru yang ada apa di situ? Bulian, orang wah macam-macam. Artinya kehilangan, bagaimana dunia ini sedang kehilangan rasa, nggak peduli. Bagaimana dia bisa memuaskan segala luapan hatinya, ya. Dia tumpahkan, dia curahkan. Yang dicari apa? Kepuasan. Itu yang terjadi. Kita sedang hidup di sana. Ya. Di sekeliling kita orang-orang sedang dalam kondisi ya seperti yang di sini katakan bahwa orang menjadi dingin, cuek, sibuk, ya. Sibuk dengan diri sendiri, ya. Nggak peduli orang lain. Kalau tadi di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5 dikatakan bahwa nggak memperdulikan agama, ya. Tidak, ya, dia nggak bisa mengkang dirinya, ya. Garang. Kita bisa lihat di sekeliling kita bisa lihat bagaimana orang-orang di sekeliling kita. Dengan situasi dunia seperti ini, ya saat ini Tuhan mau kita menjadi api kecil yang tetap menyala di tengah dunia yang mulai beku. Sudah siap menyalakan api saudara, amin? Siap menyalakan api saudara, amin? Karena ini yang sedang dunia butuhkan. Saudara yang sedang dunia butuhkan. Kebaikan yang ada dalam hati saudara yang sedang dunia butuhkan. Jangan nanti ketika saudara ada melihat orang yang artinya ya sekarang memang kita nggak susah, ya. Ya ini perlu yang namanya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita perlu mendengar Roh Kudus berbicara. Ya. Kadang-kadang kita ketika ketemu dengan orang kita nggak tahu, ya sepertinya ini biasa-biasa saja. Sepertinya tidak ada problem, tidak ada masalah. Tapi ketika kita mulai bercerita, dia mulai menceritakan sesuatu yang begitu menyedihkan. Dan itu yang Tuhan mau, Tuhan inginkan daripada kita. Di mana kebaikan yang ada dalam hidupmu saat ini, engkau nyalakan. Sehingga orang-orang di sekelilingmu, mereka yang sedang menuju pada kebinasaan, mereka sedang ada dalam kehancuran, mereka dapat merasakan kasih Tuhan lewat hidup saudara. Itu mari kita nyalakan kebaikan yang ada dalam hidup kita. Ya, selanjutnya. Ya. 2 Timotius pasal 3 1 sampai 5 tadi kita sudah baca. Matius 24 ayat 12 juga kita baca. Ya, di sini di 2 Timotius ini Paulus ya menubuatkan bahwa di hari terakhir
Ya, kasih banyak orang itu akan menjadi dingin, ya. Kita sudah baca tadi, ya. Dan kalau kita mungkin lihat ya sekeliling kita lah mungkin ya. Bahkan mungkin dalam satu keluarga, dalam rumah, satu rumah bisa ada nggak peduli, kakak nggak peduli dengan adik. Sudah kehilangan rasa, ya. Itu terjadi. Bagaimana kasih sudah nggak ada lagi dalam diri orang-orang di dunia ini. Dan Tuhan menginginkan kita untuk kita hadir di sana. Tuhan menginginkan kita untuk akhirnya kasih kita membalut mereka, ya, menyembuhkan mereka, membawa mereka untuk mereka akhirnya bisa bertemu dengan Tuhan. Ya, satu ketika ya saya sedang belajar dalam bagaimana coba peka dengan orang-orang di sekeliling saya gitu ya. Coba peka apa sih yang mereka sedang cari, apa sih yang mereka sedang butuhkan gitu ya. Ya, saya belajar untuk akhirnya saya menjadi orang yang ya cukup tersedialah bagi orang-orang yang mungkin di sekeliling saya. Ya, yang mereka maunya apa gitu ya. Ya, satu ketika ya saya pernah punya pengalaman saya menyatakan kasih kepada orang ya, satu keluarga, menyatakan kasih, saya tolong ya nolongnya nggak tanggung-tanggung gitu ya, nggak cuman uang, perhatian ya, saya kasih juga sepeda motor gitu ya untuk dia karena ya dia sulit tujuannya supaya dia bisa ke gereja pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi justru sepertinya kebaikan saya dimanfaatkan gitu ya, dimanfaatkan sehingga itu menjadi celah bagi dia untuk akhirnya membuat sebuah drama-drama untuk akhirnya saya terus memiliki belas kasihan kepada orang itu dan akhirnya ya ujungnya itu mau minta uang gitu. Tapi ya sampai satu ketika akhirnya juga motor yang saya kasih pinjam itu juga hilang gitu, dibawa gitu. Ya saya nggak lapor polisi juga, biar aja lah saya bilang. Gitu. Saya nggak lapor polisi, ya saya coba cari, saya cuma nyari itu mau minta kenapa gitu ya, kenapa, kemana motor itu, kamu bawa kemana motor itu gitu. Tapi dengan kejadian itu apakah saya menyesal, apakah saya kapok, apakah saya nggak mau lagi deh, saya sudah dimanfaatkan kok, kebaikan saya dimanfaatkan. Mungkin kita pernah berpikir gitu ya, kayaknya percuma deh saya berbuat baik kepada orang, nanti justru saya malah dimanfaatin. Oh dia malah kayaknya justru disetir kita. Mungkin hal itu bisa muncul dalam diri kita. Ya. Apalagi kok pernah dikecewakan kayak saya tadi, ya udah dikasih duit, mungkin duit yang nggak banyak sih, mungkin ratusan ribu gitu ya. Ya. Alasan pokoknya ketika mau minta uang itu banyak banget alasannya. Ya. Tapi saya sadar bahwa kalau saya menyerah, saya memutuskan untuk udahlah saya nggak mau lagi deh berbuat baik kepada orang, nanti justru dimanfaatkan. Ya. Saya sedang kalah dengan dunia ini. Karena dunia ini sedang menuju pada kebekuan di mana kasih kehilangan rasa. Jadi apa yang Tuhan inginkan daripada kita, bagaimana kasih itu, kebaikan yang ada dalam hatimu saat ini, itu tetap menyala. Karena saya percaya bahwa api kecil, ya pernah punya lilin, pernah ya kalau sudah dalam mungkin gelap gulita tanggal pas ini gitu ya, gelap gulita, ya nggak ada cahaya, tiba-tiba ada lilin kecil, bermanfaat nggak? Manfaat banget gitu ya. Kenapa? Karena ya siapa tahu kita jalan ada kabel, siapa tahu kita jalan ada balok, petendang. Tapi begitu ada lilin itu, ya, kita bisa terhindar dari bahaya-bahaya yang mungkin bisa membahayakan kita. Artinya apa? Bahwa
kebaikan sekecil apapun yang kau miliki dalam hatimu, ketika kau menyalakan, itu akan mengubah dunia, amin. Itu akan mengubah sekitarmu. Itu akan mengubah lingkunganmu. Bahkan itu akan mengubah keluargamu. Dan ini yang terjadi memang, orang semakin egois ya. Ya, cinta uang. Ya kita lihat bagaimana segala sesuatunya uang. Orang melakukan banyak cara, pokoknya sesuatu yang enggak masuk akal demi mendapatkan uang. Saya kadang-kadang bingung, kenapa ya orang ini begitu sepertinya haus betul dengan uang. Berbagai cara dilakukan supaya mendapat bahkan hal yang enggak senonoh, yang enggak masuk akal. Demi mendapatkan uang. Ya. Haus akan validasi. Ya, wah. Tidak tahu berterima kasih. Ya, saudara mungkin saudara lihat ya, kalau saudara mungkin pernah memberi bantuan kepada orang. Pernah kan? Coba lihat dulu kan saudara. Kayaknya saudara pernah memberikan bantuan dan orang itu tidak berterima kasih kepada saudara. Lihat dulu. Sering ya? Kapok enggak saudara kalau gitu? Kapok enggak? Jengkel pasti iya, jengkel ya. Jengkel pasti iya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah engkau akan berhenti ketika engkau memberikan sesuatu kepada orang, tapi orang itu tidak mau berterima kasih, justru membuat engkau jengkel, membuat engkau akhirnya, aduh sepertinya kok dongkol, kenapa ya orang ini? Enggak tahu, ya kadang-kadang kita keluar dari mulut kita, enggak tahu diri. Gak tahu berterima kasih. Tapi itu memang fakta. Itu realnya yang ada di dunia ini. Orang-orang di sekeliling kita banyak yang ketika kita tolong, ya, justru tadi memanfaatkan. Kedua tidak tahu berterima kasih, menjengkelkan. Ya. Tapi Tuhan inginkan kebaikan dalam hatimu tetap menyala. Sekalipun kau menghadapi orang-orang yang menjengkelkan engkau. Engkau menghadapi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada engkau. Kenapa? Percaya bahwa engkau akan menyelamatkan hidupnya, amin. Mungkin bukan engkau yang akan menuainya. Percaya saudara? Percaya saudara? Kebaikan hari ini yang saudara tabur, ya mungkin bukan saudara yang menuainya. Saya percaya bahwa apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan kepada orang yang saya tolong, sekalipun dia memanfaatkan saya, tapi saya percaya saya akan tuai. Gitu. Saya tidak perlu marah dengan orang itu. Saya nggak perlu mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik kepada orang itu. Justru saya berdoa, Tuhan, jamah orang itu. Jamah hidupnya Tuhan. Supaya apa yang saya kerjakan tidak menjadi sia-sia. Apa yang saya perbuat terhadap hidup tidak menjadi sia-sia. Tapi bila kasih karunia Tuhan tetap ada atas orang itu. Dan saya bisa membuktikan itu terjadi ya bertahun-tahun sebelumnya bagaimana ya saya belajar ya, artinya bahwa memang apa yang dikatakan Alkitab bahwa kebaikan dalam hidup kita itu memang harus terus menyala. Jadi ya saya ketika saya hidup gitu ya, saya melayani ketika saya melayani di satu tempat ya, satu desa ya, saya ingat betul bagaimana saya coba menanamkan itu kepada orang-orang. Jadi orang-orang di tempat saya melayani dulu itu ada pro kontra ya, ada yang suka dengan saya, ada yang tidak suka dengan saya. Gitu. Tapi saya berlakunya, saya tidak ingin menjadi justru, saya pilih aja, saya yang pro ke saya akan mengasihi dia dan yang kontra saya tidak peduli, saya enggak lakukan itu. Saya tetap mengasihi dua-duanya, tetap melakukan yang terbaik bagi dua-duanya. Kenapa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah bagaimana kasih itu mengubahkan orang-orang yang ada di sana. Ya. Bahkan ya sesuatu yang membuat saya terheran-heran, artinya
Waktu saya melayani orang itu belum bertobat, saudara. Waktu saya melayani tempat itu orang itu belum bertobat. Tapi setelah berapa lama kemudian saya dengar orangnya bertobat dan dibaptis. Orang itu adalah orang yang begitu menentang saya waktu saya di pelayanan di sana. Begitu pokoknya gak boleh ini membawa ajaran lain ini, gak boleh ini membuat kristenisasi di sini. Saya ditentang habis-habisan. Tapi saya gak mundur, saya tetap mengasihi dia, saya tetap berdoa bagi dia, ya. Saya tetap menjaga hubungan dengan dia, ya. Salah satu ketika lama saya gak dengar. Saya dengar lihat si foto, dia sudah dibaptis. Dan ya akhirnya dia ngubungin saya, ya dia bersyukur dia kepada Tuhan, dia ngalami yang mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Ini saudara, artinya bahwa sesuatu yang kecil yang kau lakukan untuk orang lain, ya, itu dampaknya besar, amin. Amin. Percaya saudara, sesuatu yang kecil yang kau lakukan itu akan memiliki dampak yang besar bagi dunia ini, bagi orang lain, bagi orang-orang sekelilingmu. Selanjutnya, ya. Kita lihat dalam Yohanes pasal 6, ayat 9 sampai yang ke-11. Ya. Oke. Yohanes pasal 6 ayat 9. Oke, kita baca bersama-sama. Ya, sudah dapat semua? Oke, 3, 2, 1. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang banyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan bagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Ya, itu cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan apa? Dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya. Kira-kira 5 roti 2 ikan itu masuk akal gak sih? Mampu gak sih memberi makan 5.000 orang? Soalnya jangan bayangkan rotinya roti buaya gitu ya. Pernah lihat roti buaya? Atau roti pizza limosin ya, yang limosin itu berapa meter tuh? 1,5 meter ya. Kalau di Holland gak ada ya. Jadi jangan bayangin rotinya itu roti besar ya, yang kayak roti buaya atau limosin gitu yang 1 meter, enggak. Ya itu roti ya, kalau di zaman dulu tuh rotinya ya roti bulat-bulat gitu, roti yang enggak beragi gitu ya. Artinya bahwa secara logika enggak mungkin dia dengan 2 roti, dengan berapa yang kebalik ya, 5 roti dengan 2 ikan. Secara logika nggak mungkin bisa memberi makan 5.000 orang. Artinya apa? Bahwa sesuatu yang kecil, yang nampaknya kecil, itu bisa memberikan dampak yang luar biasa. Ya. Kebaikan kecil itu dampaknya nggak kecil, amin? Amin? Katakan dulu kan saudara. Ya. Kebaikan kecil dampaknya nggak kecil. Ya. Hanya dengan 5 roti 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang, itu enggak logika. Tapi itulah ya, kebaikan sekecil apapun yang saudara lakukan itu akan memiliki dampak yang besar. Akan menyelamatkan banyak orang, akan menyelamatkan temanmu, akan menyelamatkan keluargamu. Bahkan seisi rumahmu akan diselamatkan. Amin.
Jadi jangan anggap remeh. Ya, aduh kebaikan cuman ngasih senyum aja kok. Sini ada yang pelit memberikan senyum? Masuk ke gereja? Itu ada? Nggak ada ya? Ada nggak? Kalau ada berubah ya. Karena senyuman saudara itu akan membuat orang berubah, amin. Senyuman saudara akan membuat orang diberkati, amin. Jadi jangan pelit-pelit memberikan senyuman. Ya, ya kalau salaman ya tatap wajahnya, berikan senyuman yang terbaik. Ya. Hal kecil, ya, kebaikan sekecil apapun yang kau perbuat, itu dampaknya nggak kecil, amin. Dampaknya besar. Kau mulai nyalakan kebaikan dalam hatimu, dalam hal yang kecil. Ketika ada orang yang mungkin menelpon kamu, Kak bisa bicara enggak? Aku mau ngomong. Besok aja ya, aku lagi sibuk nih, lagi mau skripsi nih, lagi mau ngajak dosen nih. Wah, pokoknya besok aja. Padahal dia sedang mungkin hidupnya di ujung tanduk. Mungkin dia sedang dalam kondisi situasi yang hidupnya mungkin sedang mau hancur. Tapi karena kita nggak merespon, karena kasih kita mungkin kita biarkan dingin, kasih yang dalam diri kita nggak kita biarkan menyala, sehingga kita kurang merespon ketika seorang mungkin menelpon karena situasinya mulailah nyalakan kebaikan dalam hatimu untuk orang-orang sekelilingmu. Ya. Mulai perhatikan kalian saudara, ya, di tempat kos, ya. Mulai tunjukkan bahwa engkau adalah orang percaya. Amin. Mulai tunjukkan bahwa engkau adalah orang yang sudah percaya kepada Kristus. Ya. Ya, saya di lingkungan saya coba, saya bukan sedang membuat orang senang, menyenangkan semua orang, enggak. Tapi saya mau menunjukkan bahwa orang yang percaya kepada Kristus itu berbeda, ya, tidak eksklusif. Ya. Karena saya percaya bahwa ketika saya mulai berdoa untuk lingkungan di tempat saya, Tuhan, saya berdoa untuk tetangga saya berdoa untuk lingkungan RT saya, ya, supaya kasih karuniamu Tuhan turun menjamah mereka, supaya mereka mengalami perjumpaan secara ilahi dengan Engkau Tuhan. Ketika mungkin mereka sedang berdoa, ketika mungkin mereka sedang dalam masalah. Tapi ketika saya tidak menyalakan kebaikan dalam hidup saya tidak tunjukkan kepada orang-orang di lingkungan saya, sementara saya berdoa, bagaimana mereka bisa melihat? Maka sementara saya berdoa, saya juga tunjukkan bahwa saya adalah orang percaya yang memiliki kasih, yang memiliki kebaikan dalam hidup saya. Dan kebaikan yang saya punya bukan kebaikan yang palsu, bukan kebaikan yang supaya dipuji oleh orang, bukan kebaikan supaya dilihat oleh orang, tapi karena Kristus sudah mati bagi saya, karena Kristus sudah memberikan nyawanya bagi saya, maka saya harus berbuat baik, saya harus menunjukkan kasih saya kepada orang-orang sekeliling saya. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan rindukan terhadap kita. Jadi jangan anggap remeh kebaikan kecil. Tetap lakukan. Ya. Kalau kau bisa berbagi, berbagilah dengan tetanggamu, dengan temanmu. Ya. Selain kau berdoa bagi mereka, kau juga tunjukkan kasihmu kepada mereka. Ya, lewat perhatianmu. Ya. Ada amin? Selanjutnya kita baca dalam Matius pasal 10 ayat 42. Oke, satu orang bisa bacakan?
Silakan, satu orang bisa baca dengan keras. Sebelah kiri saya, sebelah kanan, tengah. Silakan. Ya. Dan barang siapa memberi apa? Air apa? Sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Perhatikan ya. Ya. Ketika kau memberi, katakan secangkir, segelas air aqua ya, kepada salah seorang di antara saudara ya. Karena dia adalah anak Yesus, anak Tuhan Yesus. Dikatakan apa? Dia tidak akan apa? Kehilangan upahnya. Berapa sih harga air mineral segelas itu? 1.000 ya? 1.000. Yang gelas 1.000 kan? Ya kalau ini mungkin berapa? 2.000 ya? Ya. Hanya memberi air segelas atau satu botol kepada orang yang mungkin yang nggak punya nilai, nggak punya jabatan, nggak punya kedudukan, ya orang biasa-biasa saja, tapi dia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dikatakan bahwa dia tidak akan kehilangan upahnya. Artinya apa? Bahwa memang bahwa sesuatu yang kebaikan sekecil apapun yang kau lakukan untuk orang, itu ada upahnya, itu ada dampaknya. Dan saya percaya ketika saudara, kita semua yang ada di tempat ini, engkau menyalakan kebaikan dalam hidupmu, engkau akan mengubah dunia ini, amin. Dunia yang sedang menuju kepada kebekuan akan mencair dan akan ada kehangatan yang kita lihat. Engkau akan lihat perbedaannya, engkau akan lihat ya, engkau akan lihat mulai ada perbedaan-perbedaan terjadi di sana. Ya di komsel kami, komsel keluarga satu ketika anggota komsel kami dia digerakkan untuk ya dia bingung aja kenapa dia sendiri tapi dia beli kalau nggak salah telur kalau nggak salah, saya lupa ingat telur itu bukan telur tadi ya, telur itu banyak gitu, tapi dia bingung kenapa ya saya sendiri kok beli telurnya banyak. Satu ketika tetangga depan rumahnya ini mukanya sedih gitu ya, sedih. Dan ternyata apa? Mereka nggak punya bahan makan untuk makanan mereka. Ya. Jadi karena memang dibilang bahwa pekerja sedang sulit, ya tidak ada job ya, dan artinya kebutuhan pokok untuk mereka makan nggak ada. Ya. Jadi rekan di komsel ini akhirnya dia saksikan bagaimana rupanya ini Tuhan suruh saya untuk membeli sesuatu yang banyak, padahal dia sendiri. Ya kemudian suaminya tidak ada lagi bekerja di luar kota sendiri, tapi kenapa kok dia beli banyak gitu? Rupanya Tuhan siapkan untuk dan apa saja saudara? Ketika dia bagikan itu, bagaimana orang itu, dia ceritakan bagaimana orang itu begitu terharu sekali, dia menangis ya. Dan saya percaya bahwa apa yang dikerjakan itu ya dia akan tuai, amin. Dan saya percaya dia berdoa untuk orang tetangganya itu. Saya nggak tahu kapan orang itu akan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tapi saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan akan bekerja di sana. Ya. Kenapa? Karena kebaikan yang kecil tadi itu terus menyala. Ya. Di tengah-tengah dunia semakin dingin, ya, kasih sudah semakin dingin. Ya. Tapi ada orang-orang percaya yang muncul, ya, menyalakan apinya, menghangatkan dunia ini, ya, sehingga dunia ini terjaga. Ya. Dan saya percaya bahwa
Itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Kita baca lagi Efesus pasal 2 ayat 10. Oke, kita baca bersama-sama lagi. Efesus pasal 2 ayat 10, 3, 2, 1. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ingat bahwa berbuat baik itu adalah karakter Allah. Katakan. Berbuat baik adalah karakter Allah. Jadi ketika engkau berbuat baik, ya, engkau sedang menyatakan karakter Allah. Orang akan melihat karakter Allah dalam hidupmu. Orang akan melihat karakter Kristus dalam hidupmu. Karena itu jangan pernah kau berhenti. Ingat ya, sekalipun kita kadang-kadang ya tadi itu, kita bisa memiliki pemikiran, oh nanti saya dimanfaatkan. Nanti saya hanya cuma dimanfaatkan aja sama dia. Ya, dia mau hanya segera jadi apa namanya? Parasit ya. Parasit gitu. Dia hanya mau menumpang aja di saya gitu ya. Menjadi benalu aja di saya. Ya. Buang pikiran-pikiran seperti itu. Karena engkau melakukan kebaikan untuk menyelamatkan orang lain. Amin. Engkau sedang menyatakan kasih Kristus kepada orang lain. Engkau sedang menyatakan kasih Bapa kepada orang lain. Karena memang dunia ini sedang dingin. Dunia sedang kehilangan kasih. Dunia sedang kehilangan rasa. Dan kita orang-orang percaya harus hadir di sana. Menyalakan kebaikan kita. Supaya dia bisa melihat bahwa ada Bapa yang baik. Ada Allah yang baik. Allah yang penuh kasih karunia. Ada amin? Oke, selanjutnya. Kita lihat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14. Oke, saya bacakan untuk kita semua. 2 Korintus pasal 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ya, sekali lagi, sebab kasih Kristus yang menguasai siapa? Kami dikatakan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Jadi saudara kasih Tuhan, ya, ini yang saudara kita percaya bahwa ketika saudara menyadari bahwa Kristus itu sudah mati bagi saya. Ya. Ketika kau menyadari bahwa begitu besar kasih Kristus kepada kita, maka saya percaya, ya, saya melakukan kebaikan itu bukan karena saya sedang ingin dipuji sama orang. Saya sedang tidak mencari pujian dari, ya kadang-kadang memang kita bisa terpancing ya. Jujur ya, bisa terpancing nggak? Ketika kita membuat sebuah kebaikan apa gitu ya, entah menolong orang, entah memberi sesuatu kepada orang, jujur nggak? Kepancing untuk akhirnya, pengen juga deh dilihat orang aku nih baik. Ya. Betul nggak? Pernah nggak kayak gitu? Atau saya aja kayaknya ya? Saya aja kayaknya ya. Jadi kadang-kadang kita memang kepikir, aduh pengen juga nih dilihat supaya orang lihat aku nih baik. Ya, aku ini dermawan, aku ini. Tapi ketika engkau sadar bahwa engkau melakukannya oleh karena Kristus sudah mati bagi engkau. Engkau melakukannya karena sedang tidak ingin mendapatkan pujian daripada orang. Kenapa? Karena ketika engkau melakukan kebaikan pengennya untuk dipuji, maka hasilnya akan membuat engkau kecewa. Karena ketika engkau membuat sebuah sesuatu, ya, entah menolong orang atau memberi sesuatu kepada orang,
tujuannya supaya ingin mendapatkan pujian, mendapatkan validasi, wah, maka engkau akan kecewa. Sehingga ketika seperti apa yang saya alami tadi, ya, engkau dimanfaatkan, cenderung dimanfaatkan, engkau cenderung sepertinya kayak manipulasi, ya, engkau akan kecewa dan engkau akan berhenti berbuat baik. Tapi ketika dasarnya adalah karena engkau menyadari bahwa Kristus sudah mati bagi saya, Kristus sudah menebus saya, ya. Maka kasih yang ada padamu tidak akan pernah padam. Sekalipun orang akan mengecewakan engkau, orang akan membuat engkau, ya bisa aja tadi itu, ya, nggak tahu diri, udah dibaikin, malah ngelunjak dikatakan, dikasih hati minta jantung katakan. Tapi karena Kristus, kebaikan itu tidak akan pernah padam. Tapi karena kalau seandainya karena kita ingin dipuji, kita ingin ya mendapatkan validasi, maka itu bisa membuat kita kecewa dan kita berhenti melakukan kebaikan. Dasar kita melakukan kebaikan adalah kasih Kristus, karena kasih Kristus yang membuat kasih kita tidak akan pernah. Jadi dasarnya adalah apa? Kasih Kristus. Nah, jadi ini yang perlu kita lakukan. Kasih kita akan tetap menyala dan menghangatkan dunia yang sedang beku ketika kita menjaga hubungan pribadi kita dengannya. Jadi kuncinya untuk supaya kebaikanmu terus menyala, ya, adalah engkau memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Seperti tadi bahwa kita nggak bisa melihat orang itu, ya kita nggak tahu ya. Mungkin teman di sekeliling kita kelihatannya baik-baik aja, nggak ada masalah. Ya. Tapi kelihatannya nggak ada masalah, tapi pada dasarnya mungkin dia punya persoalan yang begitu rumit. Ya. Tapi ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, ya, sekalipun dia nggak bercerita, sekalipun dia nggak ngomong, ya, Tuhan akan berbicara kepada kita. Kita akan bisa tahu, ya, orang yang sedang berbicara dengan kita itu dia seperti apa adalah ketika kita dapat tuntunan Tuhan. Kita dapat tuntunan Roh Kudus. Karena itu kita harus terus membangun yang namanya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bertekun dalam bersekutu dengan Tuhan. Bertekun dalam membaca firman Tuhan. Ya. Dan semuanya harus imbang. Ya. Jangan kita berpikir, wah saya cukup doa, nyembah Tuhan, saya gak perlu baca firman Tuhan. Ya. Engkau akan ya kehilangan arah kalau begitu. Atau saya cukup baca firman Tuhan aja, ya doanya sekali-sekali. Juga nggak bisa, karena ketika engkau melakukan itu, kau hanya akan Alkitab atau firman Tuhan hanya akan memenuhi pikiranmu saja. Ya. Itu perlu yang namanya membangun hubungan dengan Tuhan. Berdoa, latih dirimu untuk memuji menyembah Tuhan, latih bermazmur, ya, menyanyikan pujian. Maka ketika engkau menghadapi orang, bertemu dengan orang, kau akan tahu ini orang seperti apa ya. Orang ini sedang mengalami apa ya. Kita akan tahu. Satu ketika, ya ini doa saya karena ya ini kita bulan Desember, kita ada momen, ya tahu ya bulan Desember, tanggal berapa? Tanggal 12 kita ada momen apa? Natal. Dan kita punya kerinduan untuk kita bisa mengajak orang, ya, untuk hadir di sana. Dan mulai sekarang saudara mulai bangkitkan ini, ya, api untuk kebaikan saudara, untuk saudara bisa mengajak orang. Ya. Jadi satu ketika saya ada satu rekan saya, satu profesi di sebuah pekerjaan, dia japri saya, dia ceritakan dia memiliki keluhan sakit gitu ya, sakit yang cukup lama nggak sembuh-sembuh. Satu ketika dia bilang, bang, saya punya penyakit, ya dia ceritakan penyakitnya, bla bla bla, nggak sembuh-sembuh. Saya bilang, coba lu dikasih obat ini.
Satu ketika, Bang, saya pengen didoakan. Saya pengen ada hadir di acara kesembuhan ilahi gitu. Wah, pas saya bilang ini, pas ini. Saya bilang, nanti kamu datang ya. Pas ini berarti jadi ya saya percaya bahwa semua itu pekerjaan Tuhan, amin. Jadi orang akan dia japri, dia sampaikan apa yang dialami, keluh kesahnya, pergumulannya, dan pas gitu ya, momennya pas di bulan Desember tanggal 14 nanti kita akan mengadakan Natal, kita akan mengadakan KKR, dan kita akan membawa orang-orang yang mengalami persoalan-persoalan dalam hidupnya. Saudara, ini kesempatan saudara untuk saudara ya menyalakan kebaikan saudara, ya. Lihat kanan kiri saudara. Ya, wah, mungkin ada teman kos saya ini kayaknya perlu saya bawa nih, saya ajak nih untuk mengalami Tuhan. Ya. Jadi mulai saudara hari sekarang, ya, kau sudah tahu bahwa kebaikan dalam hatimu harus menyala, maka engkau mulai peka, lihat kanan kiri saudara, tetangga saudara, teman kerja saudara. Ya. Kalau tahu dia adalah orang yang belum percaya kepada Tuhan, ya, Kristen mungkin belum lahir baru, ya, hidupnya masih suka ke klub malam, hidupnya masih suka pergaulan bebas, maka kau harus datangi dia. Kau doakan dia, kau bawa dia untuk dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tanggal 14 Desember nanti. Amin. Amin. Jadi mulai bangkitkan, nyalakan kebaikanmu untuk semua orang. Ya. Dan saya percaya ketika kita mulai mendoakannya, ya, ketika kita mulai berdoa, Tuhan saya berdoa untuk si A, si B, si C, saya percaya anugerah Tuhan turun atas orang itu. Hatinya, saya percaya hatinya akan dijamah Tuhan. Ya. Dia akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Ya. Dan saya percaya bahwa sesuai dengan firman Tuhan bahwa satu orang diselamatkan maka seisi rumahmu akan diselamatkan. Bahkan juga ayat firman Tuhan bahwa kalau satu orang diselamatkan maka malaikat di surga bersuka cita. Ya. Saudara merindukan itu, amin. Nah, jadi mari kita nyalakan kebaikan dalam hati kita, dan kita mempersiapkan diri untuk kita mengajak orang-orang untuk datang dalam KKR kita nanti tanggal 14 Desember, karena ada kesembuhan ilahi, ya, saya percaya bahwa akan ada kasih karunia Tuhan, akan ada urapan Tuhan di sana, akan ada pencurahan Roh Kudus di sana, dan orang-orang akan dipulihkan, orang-orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya. Oke, selanjutnya kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 19. Oke, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Janganlah padamkan roh. Nah, jadi oke, silakan tanyakan lagi untuk ya, saat ini dunia sedang menuju kepada kebekuan, tetapi jika ada satu anak muda yang tetap melakukan kebaikan dengan kasih, itu akan menyalakan api perubahan mulai dari hal kecil, dan biarkan Tuhan pakai hidupmu untuk menghangatkan dunia yang sedang menuju pada kebekuan. Jadi saudara, saya percaya bahwa saudara ada orang-orang muda yang akan dipakai Tuhan, amin. Saudara orang muda yang siap untuk menyalakan api Tuhan, amin. Ya, maka jangan lagi engkau tidak peduli dengan lingkunganmu. Jangan biarkan engkau tidak peduli dengan orang-orang sekelilingmu. Ya, mulai tunjukkan kebaikanmu. Mulai tunjukkan kasihmu, mulai engkau berdoa untuk orang-orang di sekelilingmu, mulai berdoa untuk teman dekatmu, ya, teman kosmu, ya.
Mulai berdoa. Ya, saya sekalipun teman saya ini yang dia sudah japri saya, tapi saya tetap berdoa setiap hari. Tuhan, saya ingin orang itu mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami jamaan Tuhan. Saya ingin dia ketika dia datang mengalami perjumpaan secara ilahi dengan Engkau Tuhan. Itu yang saya doakan. Karena itu mulailah engkau berdoa. Ya. Mulai ingatkan, temankan ke saudara, yuk doakan satu orang. Ya. Dan percaya lewat doa-doamu dia akan diselamatkan. Amin. Amin. Siap menyalakan api perubahan, amin. Siap menyalakan api kebaikanmu, amin. Dan dunia ini akan diberkati oleh engkau, amin. Orang-orang sekelilingmu akan mengalami kasih Tuhan, mengalami zaman Tuhan. Mereka akan mengalami perjumpaan secara ilahi dengan Tuhan. Saya undang semua bagi berdiri. Kami perlukan, kami perlukan. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Mulai kembali renungkan apa yang saudara dengar sore hari ini. Jangan biarkan kau kehilangan sesuatu yang baik dalam hatimu, dalam hidupmu saat ini. Karena Kristus sudah mati bagi engkau, sudah berikan nyawanya bagi engkau. Biarkan Roh Kudus menuntun engkau, membawa engkau, menyingkapkan sesuatu yang baru kepada engkau. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuh
kami memerlukan Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa bukan hanya kami yang memerlukan Engkau, dunia ini sedang memerlukan Engkau Tuhan. Kalau kami melihat sekeliling kami, orang-orang begitu memikirkan diri mereka sendiri Tuhan. Kasih sudah kehilangan rasa di dunia ini Tuhan. Orang-orang mulai memikirkan dirinya sendiri. Cinta uang tidak bisa mengekang diri lagi Tuhan. Bapa, ini kami Tuhan, orang yang sudah Kau tebus. Kami adalah milik Engkau Tuhan. Kami tidak ingin Tuhan, karena kasih sudah menjadi dingin. Kami tidak ingin menjadi dingin juga Tuhan. Kami mau kasih itu tetap menyala dalam hati kami. Kebaikan yang ada dalam hati kami tetap menyala. Supaya kasih yang dingin itu dapat kami hangatkan oleh kehadiran kami Tuhan. Karena itu ajar kami untuk kami peduli dengan orang-orang sekeliling kami Tuhan. Kami peduli dengan teman kami, dengan tetangga kami peduli dengan orang tua kami peduli dengan saudara kami peduli dengan adik-adik kami Tuhan. Mereka harus mengalami kasih karunia-Mu Tuhan. Mereka harus mendapatkan kasih karunia Engkau Tuhan. Itu biarlah hidup kami menjadi jalan untuk mereka mendapatkan kasih karunia itu Bapa. Itu biarlah api itu nyala dalam hati kami Tuhan. Api kebaikan itu menyala dalam hidup kami, dalam hati kami Tuhan. Sehingga menghangatkan mereka, membawa mereka kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang sekeliling kami, untuk adik-adik kami, untuk orang tua kami, untuk teman-teman kami, rekan sekerja kami. Biarlah mereka mendapatkan kasih karunia daripada Engkau Tuhan. Biar lewat hidup kami mereka dibawa kepada Engkau, menemukan jalan untuk mereka mendapatkan kasih karunia itu Bapak. Karena itu kami berdoa, pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Kami merindukan Tuhan membawa orang-orang kepada Engkau, dan kami memiliki momentum yang baik di bulan Desember tanggal 14 Agustus, bulan 14 Desember Tuhan, kami ada KKR Natal Tuhan. Kami merindukan Tuhan orang-orang yang kami bawa, orang-orang yang kami ajak Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau. Mereka mengalami kasih karunia-Mu Tuhan sehingga mereka diselamatkan. Mereka yang datang dengan sakit penyakit disembuhkan. Mereka yang datang dengan persoalan mereka dipulihkan. Mereka yang datang dengan kesakit hati, kebencian, mereka dipulihkan. Ini kerinduan kami Tuhan. Karena itu kami mau terus berdoa bagi orang-orang sekeliling kami. Kami mau terus menyalakan kebaikan yang ada dalam hati kami, untuk dirasakan oleh orang-orang sekeliling kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman ini mengubah kami, memimpin kami, membangkitkan kami, untuk kami terus hidup sesuai dengan apa yang Kau mau. Hidup sesuai dengan firman-Mu, hidup sesuai dengan kebenaran-Mu, dan mengerjakan seluruh kehendak-Mu di bumi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Segala pujian, hormat, syukur bagi Engkau, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih buat firman yang disampaikan, puji Tuhan. Ya biarlah kebaikan kita tetap menyala, amin. Menerangi kegelapan dunia ini, amin. Baik, sudah persiapkan semuanya persembahannya. Sebelumnya saya mau mengingatkan, nanti setelah ibadah kita bersalam-salaman ya, boleh nanti berbaris dari sebelah kiri saya ke Pak Pendeta dan abang kita boleh berdiri di depan, oke? Oke, saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita berikan persembahan kita. Amin. Anak muda yang mau terus beri diri diproses sama Tuhan, mengucap syukur senantiasa juga dalam bentuk kebaikan, amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau
beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Amin. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Hey, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Ku kan tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, amin, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Kita katakan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Tuhan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku. Sekali lagi ya, teguhkan Tuhan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan amin. Ku kan tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. 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 Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang boleh hadir tengah-tengah kami, Engkau menjamah kami. Engkau yang membuka telinga kami, Engkau membuka hati kami, pikiran kami Tuhan. Biarlah ini yang terjadi dalam setiap kami Tuhan, di mana kami mengalami pembaruan akal budi kami dari hari ke hari Tuhan. Sehingga tingkat pengenalan kami akan Engkau semakin hari semakin dekat dan semakin intim Tuhan. Kami menjadi semakin dewasa, kami menjadi semakin
mengalami Engkau secara pribadi dalam hidup kami Tuhan. Karena kami mau kasih yang ada dalam hidup kami terus bertumbuh. Dan karena kami mau kasih kami mengubah dunia ini. Kebaikan yang ada dalam hati kami mengubah sekeliling kami. Sehingga orang-orang sekeliling kami boleh mengalami Engkau. Mengalami pengenalan akan Engkau. Mengalami perjumpaan dengan Engkau. Karena itu kami berdoa, jamah kami Tuhan. Biarlah firman yang kami baca, firman yang kami renungkan, itu mengubah cara pandang kami, mengubah cara berpikir kami. Sehingga cara berpikir kami adalah cara berpikir surga, cara berpikir Allah, cara berpikir Kristus itu yang memenuhi kami. Supaya hidup kami semakin hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak muda di gereja ini Tuhan. Mereka yang kuliah, mereka yang pelajar, mereka yang bekerja. Mari jamah Tuhan. Biarlah kebaikan hati, kebaikan Tuhan yang ada dalam hati mereka terus menyala, membakar dunia ini, mengubah orang-orang sekeliling mereka. Untuk mereka mengenal Tuhan, untuk mereka percaya kepada Tuhan lewat hidup mereka Tuhan. Itu buat mereka percaya bahwa sekecil apapun kebaikan yang mereka kerjakan untuk orang-orang sekeliling mereka, itu akan mengubah dan menyelamatkan banyak orang Tuhan. Jangan biarkan kami berhenti berbuat baik Tuhan. Jangan biarkan kami menyerah untuk berbuat baik Tuhan. Karena kami mau sedang mengubah dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saya bersyukur untuk kehadiran-Mu dari sore hingga malam ini Tuhan dalam ibadah kami. Saya percaya bahwa kehadiran-Mu yang mengubah kami, kehadiran-Mu tengah-tengah kami mengubah kami. Sehingga kami semakin jatuh cinta kepada Engkau. Cinta kami semakin berkobar-kobar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur untuk setiap persembahan yang sudah kami naikkan kepada Engkau, baik pujian kami, nyanyian kami, mazmur kami. Kami percaya bahwa apa yang kami suarakan, apa yang kami nyanyikan, menjadi sesuatu yang menyenangkan Engkau, menjadi sebuah dupa yang mengharumkan surga. Kami percaya hidup kami akan terus mengalami perubahan demi perubahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Juga persembahan dari harta kami yang kami persembahkan, kami memberikannya dengan penuh ucapan syukur Tuhan dari apa yang kami punya. Dan kami merelakan itu Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami merelakan itu Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kerajaan Tuhan dinyatakan di bumi ini Tuhan. Sehingga banyak orang di sekeliling kami boleh mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami pakai gereja ini Tuhan untuk segala pekerjaan-pekerjaan pelayanan, baik pelayanan di mahasiswa, pelajar, karyawan, keluarga, anak-anak. Sehingga semakin banyak orang diselamatkan lewat pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Berkati setiap orang tua daripada anak-anak mahasiswa di tempat ini Tuhan. Dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka Kau berkati Tuhan. Kau juga menjagai kehidupan mereka Tuhan, rumah tangga mereka. Biar damai sejahtera Kristus memerintah dalam rumah tangga setiap orang tua daripada orang-orang tempat ini Tuhan. Damai sejahtera itu mengalir menjamah mereka Tuhan. Sehingga mereka yang belum percaya boleh mengalami Tuhan, diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu. Percayalah bahwa engkau adalah orang yang dipilih Tuhan. Engkau orang yang sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ketika engkau berkomitmen untuk setia, ketika kau bertekun untuk taat kepada
Tuhan. Ya. Tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Hatimu tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Amin. Dan hatimu terus terarah kepada Tuhan. Amin. Percaya bahwa kau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Yes. Studimu diberkati oleh Tuhan. Ya. Pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Yesus. Apa yang kau hasilkan akan menjadi berkat. Yes. Apa yang kau hasilkan akan memberkati banyak orang. Amin. Karena itu pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan serta penghiburan daripada Roh Kudus. Itu yang akan menyertai engkau dari saat ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Diberkatilah engkau Ya. kemanapun kau pergi. Diberkatilah engkau kemanapun kau melangkahkan kakimu. Ya. Dan roh yang takut akan Tuhan menaungi engkau. Karena engkau adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, Yesus. Kami terima berkat-Mu ini. Dan kami pulang dengan penuh damai sejahtera. Ya. Terpujilah nama Bapa demi nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Engkau yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Katakan nyalakan kebaikan dalam hatimu.